Oke teman-teman, jadi setelah di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana caranya menggambar DHP dari pertidaksamaan maupun sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, hari ini kita gunakan apa yang kita pelajari tersebut untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu program linier. Kemarin sudah sempat kita singgung ya, definisi dari program linier sendiri itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum itu bisa maksimum, bisa minimum dari suatu persoalan linier. Nah, di program linier ini nanti terdiri dari dua bagian, yaitu pertama fungsi objektif atau fungsi yang ingin kita cari nilai optimumnya, dan kendala. Nah, kendala itu batasan-batasan yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam mencari nilai optimum tadi. Biasanya berbentuk dalam pertidaksamaan. Oke ya. Nah, dalam mencari nilai optimum tadi terdiri dari 4 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita tentukan dulu fungsi objektif dan kendala dari masalah yang diberikan. Setelah itu kita tentukan DHP dari kendalanya, karena tadi kendala itu kan bentuknya dalam pertidaksamaan ya. Nah, kita gambar dulu DHP-nya. Setelah itu kita tentukan titik pojok dari DHP-nya. Setelah itu uji titik pojok ke fungsi objektif. Nah, kenapa kita harus tentukan titik pojok? Karena nilai optimum dari suatu masalah atau dari fungsi objektif tadi itu hanya akan dicapai di titik pojok dari DHP. Jadi kalau kita mencari nilai optimum, pertama kita tentukan dulu titik pojoknya. Setelah itu nanti kita akan memasukkan titik pojok tersebut ke fungsi objektif, lalu kita cari mana yang paling optimum, gitu ya. Langsung saja ke contoh soalnya. Misal diketahui pertidaksamaan seperti ini ada 4. Lalu kita disuruh untuk mencari nilai minimum dari 3x plus y. Oke ya. Jadi langkahnya ada 4 tadi. Yang pertama, kita tentukan dulu fungsi objektifnya itu yang mana dan kendalanya yang mana. Nah, tadi diketahui ini sama kita disuruh untuk menentukan nilai minimum dari 3x plus y. Nah, bentuk pertidaksamaan ini adalah kendala. Oke ya. Sedangkan karena kita disuruh untuk mencari nilai minimum dari ini, berarti ini adalah fungsi objektif yang ingin kita cari nilai optimumnya. Kalau di kasus ini nilai minimum. Jadi diperoleh fungsi objektifnya itu sama dengan 3x plus y. Nah, biasanya fungsi objektif itu disingkat sebagai f_ops gitu. Ya, kendalanya ini, fungsi objektifnya yang ini. Oke ya. Next, ke langkah selanjutnya adalah menentukan DHP dari kendala. Nah, tadi kendalanya kan ada 4 macam ya. Berarti semua ini kita gambar dulu. Lalu DHP-nya adalah yang paling bersih sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya. Kita mulai dari garis batas kendala yang pertama, yaitu 2x plus y sama dengan 4. Oke, karena tadi kan pertidaksamaannya ini ya, 2x plus y lebih dari sama dengan 4, sehingga garis batasnya diganti sama dengan. Seperti biasa kita gunakan teknik kalau x-nya 0 ketemu y-nya 4, kalau y-nya 0 ketemu x-nya 2. Berarti diperoleh titik 0,4 dan 2,0. 0,4 itu di sebelah sini, sedangkan 2,0 itu di sini. Kalau kita tarik garis, diperoleh garis batas 2x plus y sama dengan 4. Setelah itu kita uji titik ya, dari salah satu, boleh yang daerah sini, boleh dari daerah sini. Paling gampang kita pilih 0,0 dari daerah yang bawah. Lalu kita masukkan ke pertidaksamaannya tadi. Tadi kan 2x plus y lebih dari sama dengan 4 ya. Berarti x nya diganti 0, y nya ganti 0. 2 kali 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 0, 4. 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 4, berarti diperoleh 0 lebih dari sama dengan 4. Nah, ini kan salah. Berarti DHP-nya itu daerah yang di atas, yang sana, karena daerah sini salah. Tetapi yang diarsir yang bagian bawah.
Karena kemarin kita sepakati yang diarsir itu adalah yang salah gitu ya. Seperti ini. Selanjutnya ke yang garis batas kendala kedua. Tadi X plus Y lebih dari sama dengan 3, berarti garis batasnya X plus Y sama dengan 3. Tekniknya sama, kalau X-nya 0, Y-nya 3, kalau Y-nya 0, X-nya 3. Diperoleh 0,3 dan 3,0. Titiknya di sini dan di sini, lalu kita hubungkan, lalu kita uji titik lagi, kita gunakan 0,0 juga. Ternyata diperoleh sesuatu yang salah juga. 0 lebih dari sama dengan 3 itu salah, berarti di HP-nya yang atas, berarti yang diarsir yang bawah juga. Seperti ini. Selanjutnya kita ke garis batas kendala ketiga dan keempat, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu berarti kan sumbu Y ya. Karena lebih dari berarti DHP-nya yang sebelah kanan, tetapi yang diarsir yang kiri. Sorry, ini yang diarsir yang bawah dulu, tidak apa-apa ya. Tapi sama saja, nanti diperoleh DHP-nya itu yang sebelah sini. Oke, kalau sudah kita peroleh DHP, kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu menentukan titik pojok. Nah, kalau kalian perhatikan di DHP ini, titik pojoknya itu ada 3, yaitu di sini. Misalkan kita namai titik A, lalu di sini kita namai titik B, dan di sini kita namai titik C. Oke, jadi diperoleh titik pojoknya itu titik A 0,4, benar ya? Tentunya yang C itu 3,0, sedangkan yang B ini kita belum tahu. Tetapi kita tahu bahwa B itu merupakan titik potong garis 2X plus Y sama dengan 4 dan X plus Y sama dengan 3. Ini ya, titik potong ini dan ini. Nah, untuk mencari koordinat titik B dapat dilakukan dengan cara eliminasi kedua persamaan tadi. Jadi kalau suatu titik merupakan titik potong dua garis, maka titik itu bisa dicari dengan mengeliminasinya. Oke ya. Ini tadi berarti ini dieliminasi sama yang ini. Kita peroleh 2X plus Y sama dengan 4. Eliminasi sama ini, kita kurangkan ya. 2X min X ketemunya X, Y min Y habis. 4 min 3, 1. Berarti X-nya 1. Akibatnya kalau X-nya 1, kita masukkan ke yang persamaan bawah. 1 tambah Y 3, berarti Y-nya 2. Berarti koordinat titik B itu 1,2 di sini. Oke, kita sudah mendapatkan titik pojok dari DHP-nya. Setelah itu kita ke langkah terakhir, yaitu uji titik pojok ke fungsi objektif. Tadi titik pojoknya ada 3, fungsi objektifnya 3X plus Y. Ya kita masukkan satu-satu saja. Untuk A 0,4, berarti nanti X-nya 0, Y-nya 4. 3 kali 0 tambah 4, ketemunya 4. Dan seterusnya kalau B ketemunya jadi 3 plus 2, ketemunya 5. Lalu kalau C ketemunya 3 kali 3 tambah 0, ketemunya 9. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah nilai minimum, kita pilih yang paling kecil, yaitu 4. Ini ya. Sehingga kesimpulannya adalah nilai minimum dari 3X plus Y itu adalah 4. Seperti itu ya, cukup simpel, harusnya bisa ya. Contoh selanjutnya, misal ada soal seperti ini. X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, X plus Y-nya juga kurang dari sama dengan 12, X sama Y-nya lebih dari sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari 2X min 5Y. Langkah-langkahnya sama ya. Yang pertama kita tentukan fungsi objektif dan kendalanya. Sudah jelas kendalanya yang ini, lalu fungsi objektifnya yang ini. F of sama dengan 2X min 5Y. Selanjutnya kita gambar DHP dari kendalanya dulu. Kendala pertama tadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Garis batasnya diganti sama dengan, kalau X-nya 0, Y-nya 6. Kalau Y-nya 0, X-nya 12. Diperoleh titik 0,6 dan 12,0 di sini dan di sini. Lalu kita tarik garis, diperoleh garis batas X plus 2Y sama dengan 12. Seperti biasa, biar gampang kita uji titiknya pilih 0,0, mewakili daerah bawah ya. Lalu kita masukkan
diperoleh 0 tambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 12, berarti 0 kurang dari sama dengan 12. Benar ya? Berarti daerah bawah ini merupakan DHP. Tetapi yang diarsir adalah yang sebaliknya, yaitu bagian atas. Next, di kendala 2 tadi X plus Y kurang dari sama dengan 12. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 12, kalau Y-nya 0, X-nya 12. Diperoleh titik 0,12 dan 12,0. Kalau kita tarik garis, diperoleh garis batasnya ini tadi. Setelah itu kita uji titik 0,0 juga, diperoleh 0 kurang dari sama dengan 12. Ini benar juga. Berarti daerah bawah ini merupakan DHP. Tapi yang diarsir adalah kebalikannya, yaitu yang atas. Oke. Selanjutnya yang kendala 3 dan 4 tadi, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Seperti tadi yang diarsir adalah daerah sini dan sini. Sehingga DHP-nya itu yang paling bersih, yaitu segitiga ini. Setelah itu kita tentukan titik pojoknya, yaitu pertama di sini kita beri nama A, di sini kita beri nama B, yang sini C. Gitu ya. Berarti kita peroleh 3 titik pojok dari DHP, yaitu A 0,0, B-nya 0,6, C-nya 12,0. Setelah itu kita uji titik pojoknya tadi ke fungsi objektif, yaitu 2x min 5y. Kalau 0,0 jelas 2 kali 0 min 5 kali 0 ketemunya 0. Kalau B-nya tadi 0,6 berarti ketemunya justru minus 30. Selanjutnya uji titik C 12,0 diperoleh 2 kali 12 min 5 kali 0 berarti ketemu 24. Karena tadi yang ditanyakan adalah nilai maksimum, kita pilih yang paling besar yaitu 24. Sehingga nilai maksimum dari 2x min 5y itu adalah 24. Oke, sampai sini dulu. Coba dipahami, nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ya. Setelah itu, ini ada satu latihan soal, coba kalian kerjakan. Kalau sudah, nanti di-share ya. Kalau ada kendala, silahkan ditanyakan.